Halo Taurus, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan pesan semesta buat kamu ya di bulan Agustus. Tapi ingat, nggak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Taurus ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya. Bijaksana dalam menyikapi kalau kamu buat personal reading, coaching, ataupun konsultasi pribadi. Kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu tertarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat di sini pesan semesta buat kamu ya untuk bulan Agustus ini, atau tarikan energi Agustus. Ambil yang resonate aja buat kamu ya. Zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Taurus di sini. Pesan semesta untuk kamu. Oke, di sini kita punya Knight of Cups. Knight of Cups. Aku rasa di sini ada energi semangat yang kamu rasakan ya, kayak kamu tuh lagi seneng gitu loh untuk melakukan sesuatu hal gitu. Ada sesuatu yang mungkin sebelumnya kayak agak-agak nggak punya semangat gitu ya, atau kayak nggak ada rasa powerful ataupun kayak semacam positif gitu ya, kepositifan gitu loh dalam mungkin pikiran kamu, apapun itu. Yang jelas di sini aku ngerasa kayak ada energi semangat gitu dalam dirinya kamu, kayak kamu tuh suka gitu loh ngelakuin sesuatu gitu, gembira aja gitu loh untuk melakukan sesuatu itu gitu ya, entah ini di pekerjaan ataupun hobi, apapun itu gitu ya. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini akan kedatangan seseorang ya, berkaitan hubungan asmara di sini. Mungkin ada seseorang yang ingin menawarkan cinta ke kamu, ataupun ada seseorang, bisa juga ini pasangan kamu sendiri yang mungkin ingin melamar kamu, bisa juga ya. Oke. Dan aku rasa kalau berkaitan dengan pekerjaan ini, mungkin lamaran pekerjaan kamu diterima ya di sini. Kalau yang lagi cari kerjaan ya, mungkin aku ngerasa kamu akan dapat lowongan pekerjaan di sini. Akan dapat pekerjaan lah kayak gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini. Oke, di sini ada the moon. The moon. Oke. Aku rasa ada yang mungkin kamu akan teringat. Untuk beberapa orang di sini aku ngerasa kamu akan teringat sesuatu gitu ya. Sesuatu dari entah ini masa lalu kamu ya. Masa lalu yang mungkin masih kepikiran kamu, kayak kamu tuh sedih, galau gitu loh. Sesuatu yang harus kamu healing gitu ya. Sesuatu yang harus kamu sembuhkan, yang mungkin belakangan ya, atau bulan-bulan sebelumnya atau minggu-minggu sebelumnya itu kayak nggak keinget gitu ya, yang kamu pikir kamu udah lega gitu ya, udah oke gitu ya perasaan kamu, tapi ternyata di bulan Agustus ini aku ngerasa mungkin akan muncul kembali ya situasi itu, suasana itu gitu ya, yang bikin kamu keinget tersebut. Kemudian kamu galau, kamu sedih gitu, it's okay, nggak apa-apa, karena mungkin kamu masih butuh merilis itu ya, kamu masih butuh untuk menyembuhkan itu gitu ya, dihadapin aja gitu ya, perasaan itu jangan ditolak tapi dirasakan gitu, karena emosi itu memang untuk dirasakan gitu ya, entah bahagia, entah sedih, entah susah atau senang, itu untuk dirasakan gitu, karena itu juga sedih ataupun bahagia itu pun juga untuk kamu belajar ya gitu. Misalkan nih contoh, kalau kamu seneng itu gimana sih caranya agar tidak terlalu seneng-seneng banget gitu loh, karena kadang-kadang kalau orang terlalu senang itu kan lupa diri gitu. Nah begitu juga dengan saat kamu sedih gitu, saat kamu galau, bagaimana caranya agar kamu tuh bisa mengontrol emosi itu gitu loh di saat kamu galau, agar kamu tidak hanyut tuh kayak gimana. Nah istilahnya tuh kayak gitu loh, belajar untuk kamu itu bisa mengolah emosi lah, katakanlah seperti itu gitu. Jadi emosi negatif itu nggak harus ditolak ya, sebenarnya harus dihadapin gitu ya. Terus kamu bisa apa ya, berpikir bagaimana caranya untuk mengkondisikan hal tersebut gitu ya, atau emosi tersebut gitu ya, agar kamu tuh kalau nggak terlalu larut tuh gimana. Nah kayak gitu sebenarnya tuh seperti itu gitu loh.
Ya, kalau misalkan berkaitan dengan trauma ya atau sakit hati yang belum bisa kamu terima ya, itu justru kamu akan diingatkan terus gitu, karena untuk bagaimana caranya kamu belajar bisa menerima itu tuh gimana gitu ya, seperti itu, menerima kemudian dilepaskan, dirilis gitu ya, seperti itu. Kalau misalkan kamu udah bisa menerima hal tersebut, ketika kamu mengingat lagi, itu kamu udah nggak terpengaruh lagi gitu loh oleh emosi yang negatifnya seperti itu. Justru kamu akan melihat bahwa oh ternyata masalah ini bikin aku seperti ini tuh untuk aku belajar begini. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Ya mudah-mudahan paham ya, aku sampaikan. Nggak paham ya, ambil poin pentingnya aja gitu. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang selain seperti itu ya, aku juga ngerasa ada hal-hal yang kamu rindukan di sini. Tapi hal yang kamu rindukan ini bukan bikin kamu down, galau banget gitu, enggak. Tapi kayak lebih ke kamu pengen mengulang lagi masa itu gitu loh. Kayak kamu tuh rindu-rindu hal tersebut gitu ya. Tapi ini hal yang membahagiakan gitu loh, hal yang membahagiakan dulunya gitu. Tapi saat ini tuh udah nggak kamu rasakan lagi dan kamu ingin merasakan lagi gitu. Nah kalau yang konteks ini nggak bikin kamu terlalu galau atau sedih, nggak. Cuman kayak kamu inget, oh aku tuh dulu, misal contoh nih, kamu masa kecil ya, masa kecil tuh kamu kayak inget ya masa di kampung nenek kamu atau kayak gimana gitu ya. Tapi saat ini tuh nenek kamu udah nggak ada, kakak kamu nggak ada. Nah istilahnya tuh kayak gitu loh, kamu mungkin kayak merindukan hal-hal yang justru itu tuh bikin kamu happy ketika ingat gitu loh. Tapi saat ini nggak kamu rasakan lagi. Nah dan kamu tuh kayak rindu-rindu hal tersebut gitu ya. Contohnya tuh seperti itu. Tapi ini bisa dalam hal lain gitu ya. Kalau misalkan ini dalam hal lain yang sekiranya kamu masih bisa mengusahakan dalam hidup kamu ya, coba kamu bangun lagi gitu loh ya. Karena biasanya contoh misalkan saat kamu dulu sama mantan pacar yang dulu gitu ya, kamu bisa kok membangun lagi hal-hal yang lebih indah dengan pacar kamu yang baru gitu, atau pasangan kamu yang baru gitu. Karena yang kamu rindukan itu kan kenangannya, bukan orangnya sebenarnya gitu loh. Makanya kamu bangun lagi hubungan hal-hal yang mungkin lebih indah gitu, yang menurut kamu mungkin bisa entah seperti dulu atau lebih baik dari yang dulu gitu loh. Seperti itu. Yang kamu rindukan itu sebenarnya kenangannya, bukan orangnya gitu ya. Kalau yang konteks kedua ini nggak bikin kamu terlalu galau gitu, nggak. Cuman kamu rindu, keinget, pengen seperti dulu gini-gini gitu ya. Beda dengan yang konteks nomor 1 tadi gitu ya. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di sini. Oke, di sini ada Six of Swords ya. Aku rasa kamu ingin membuat perubahan nih dalam hidup kamu ya. Mungkin kamu akan meninggalkan tempat kamu yang saat ini. Mungkin kamu ingin pergi ke lingkungan baru, ke tempat baru yang mungkin menurut kamu jauh lebih baik, jauh bikin kamu berkembang, jauh bikin hidup kamu lebih maju, ataupun kayak mungkin juga ini berkaitan dengan lingkungan kamu saat ini yang gak mendukung gitu ya. Mungkin kamu berada di circle orang, lingkungan atau hubungan toksik bisa juga, dan kamu ingin pindah lah katakanlah seperti itu, ke lingkungan yang mungkin menurut kamu bisa bikin kamu tenang, bisa bikin kamu damai gitu ya. Seperti itu. Pokoknya di sini ada satu perpindahan yang ingin kamu lakukan di sini ya. Mungkin di bulan 8 ini kamu mungkin akan ya move gitu ya dari tempat kamu saat ini gitu. Oke. Aku ngelihatnya sih seperti itu ya. Karena di sini aku juga ngerasa dengan adanya Six of Swords ini kayak kamu itu punya pengalaman yang enggak enak gitu loh di sebelum-sebelumnya, atau mungkin di lingkungan kamu saat ini gitu ya. Makanya kamu tuh kayak ingin merubah gitu loh. Kamu nggak bisa seperti ini terus gitu loh. Menurut kamu tuh kayak gitu. Oke, aku nggak bisa seperti ini terus. Kalau aku tetap di sini terus, aku mungkin akan semakin terpuruk misalkan kayak gitu. Aku mungkin akan semakin sakit misalkan kayak gitu. Apalagi kalau kamu yang dalam proses healing gitu ya. Mungkin kamu akan ngerasa bahwa oke, kalau aku lingkunganku seperti ini, mungkin aku nggak akan sembuh gitu, nggak akan cepat sembuh misalkan kayak gitu. Ya karena nggak support, lingkungan kamu nggak support gitu loh ya. Makanya di sini kamu ingin lingkungan yang lebih baik, kehidupan kamu jauh lebih baik. Nah istilahnya seperti itu. Oke, kemudian kita lihat di sini dari oracle-nya. Aku akan bacakan untuk asmara kamu di sini pesannya ya, pesan singkat aja. Karena untuk love reading aku akan bacakan sendiri nanti ya. Untuk yang single,
Ya, untuk yang single betul nih, kamu bakal kedatangan love di sini ya, kayak ada tawaran cinta gitu loh. Dengan adanya past life relationship nih, aku rasa kamu tuh kayaknya udah kenal dengan orang ini ya. Kalau kamu percaya reinkarnasi, kamu dengan dia di kehidupan yang dulu itu pernah bertemu ataupun bersama gitu ya. Dan di kehidupan saat ini tuh kalian kayak dipertemukan lagi gitu. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini mungkin orang lama di sini ya. Maksudnya orang lama nih ya, kamu udah kenal dia dulu gitu loh. Sebelumnya kamu udah pernah kenal dia, entah kalian berpisah atau kayak gimana gitu ya. Dan seseorang ini tuh kayaknya datang lagi gitu loh ke dalam hidup kamu gitu. Oke. Kemudian kita lihat untuk yang berpasangan di sini. Jadi kalau misalkan dia orang baru nih ya, kamu tuh kayak ngerasa kayak seolah-olah udah kenal lama gitu loh dengan seseorang ini. Mungkin ketika walaupun dia baru kamu kenal nih ya, misalkan ya kamu baru kenal, baru ketemu, itu ketika kamu ngomong itu kayak kamu tuh udah kenal lama gitu, kayak teman lama gitu ya, teman lama berpisah kemudian kalian ketemu lagi dan kalian ngobrolnya tuh kayak nyambung aja gitu loh, kayak intens gitu loh, seperti itu. Chemistry-nya tuh langsung dapet gitu loh, ya seperti itu. Padahal kamu baru kenal dia gitu loh, baru kenal gitu loh istilahnya. Nah seperti itu. Tapi kayak intens banget gitu loh ya, baru kenal tapi udah kayak orang, padahal biasanya ya, mungkin kamu biasanya tuh kalau dengan orang baru tuh kayak malu-malu gitu ya, ataupun jaga jarak gitu, atau kayak ngerasa insecure, atau kayak masih waspada kayak gitu ya. Tapi entah dengan seseorang ini tuh kayak intens aja kayak gitu loh, kayak seolah-olah orang ini tuh membawa apa ya, daya tarik seperti magnet gitu loh ya, seperti itu ya. Dan bawaannya tuh kamu nyaman dengan orang ini, atau kayak ya nyambung lah gitu ya, seperti yang bilang tadi, kayak seolah-olah tuh kamu udah kenal lama, udah kenal dekat gitu loh, padahal kamu baru kenal ataupun baru ketemu dengan orang ini, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi untuk kamu yang berpasangan. Wah, yang berpasangan di sini ada isu finansial dengan karir ya. Mungkin problem kamu saat ini adalah finansial di karir ya, entah kamu dengan pasangan terlalu sibuk dengan karir gitu ya, kamu fokus karir, pasangan kamu fokus karir, atau bisa saja kayak pasangan kamu lebih mengutamakan pekerjaannya dibanding kamu, memprioritaskan pekerjaannya dibanding kamu, dan kamu ngerasa kayak kamu itu bagian kedua gitu loh istilahnya ya, bukan prioritas utama dia. Nah it's okay, bukan karena dia nggak cinta ya, maybe memang dia punya masalah dengan keuangan dia, atau mungkin dia punya masalah di karir dia gitu, sehingga dia mungkin ya tidak ada banyak waktu, ataupun mungkin akhir-akhir ini agak renggang dengan kamu, ataupun kayak misalkan chat gitu ya, atau telepon gitu yang mungkin LDR gitu ya, mungkin tidak seintens sebelumnya gitu ya. Bukan karena ini sih, bukan karena dia gimana-gimana ya, tapi memang dia lagi fokus atau sibuk ke kondisi karir atau finansialnya, seperti itu. Dan kalau kamu yang sudah berumah tangga di sini, aku rasa ada problem ya berkaitan finansial dan karir. Aku nggak tahu entah kalian itu mengalami kesusahan di situ, ataupun mungkin ada hal-hal yang berkaitan finansial di sini, financial issue yang mungkin entah pasangan kamu ini kurang memberi secara finansial gitu ya, ataupun ada kebohongan. Sesuaikan aja dengan problem kamu di sini ya. Yang jelas perhatikan lagi ya, perhatikan lagi di sisi-sisi yang misal nih, kalau memang kemampuan, kalau yang kekurangan nih ya, yang kekurangan tadi, kamu harus perhatikan bagaimana effortnya pasangan kamu. Jadi jangan terlalu banyak menuntut di situ gitu loh ya, nanti kesannya kayak pasangan kamu tuh merasa apa ya, merasa nggak berguna, atau kayak egonya kena gitu ya. Sorry, laki-laki itu kan punya harga diri gitu loh ya, jadi kamu juga harus menjaga lah harga diri pasangan kamu gitu. Jadi kesannya tuh kayak nggak diinjak gitu loh oleh kamu gitu ya. Ya kalau dia udah berusaha, kemudian dia bisanya ngasih kamu segitu, ya udah gitu loh ya. Seharusnya kalau kamu sebagai pasangan nggak harus banyak menuntut gitu ya, tapi kamu lihat pasangan kamu effortnya seperti apa. Kalau memang kurang ya kamu tuh bantu gitu loh, tolong gitu, entah kamu nolongnya gimana, sesuaikan gitu ya. Kalau misalkan kamu bisa nolong kerja ya kamu cari kerja, kalau kamu bisa nolongnya dari segi
rencana keuangan bisa juga ya. Misalkan kamu seorang istri, kamu harus pandai-pandai membuat rencana tentang keuangan gitu loh. Ya pandai ya, bukan berarti kamu harus pelit, enggak gitu ya, tapi kayak sesuaikan gitu loh dengan kebutuhan kamu gitu loh. Kalau misalkan suami kamu bisa ngasih uang segini, ya kebutuhan yang bisa kamu gunakan tuh sebisa mungkin untuk kebutuhan yang seperti apa, gimana gitu loh. Ya seperti itu. Jadi jangan keras lah menuntut pasangan gitu ya, tapi lihat posisimu ya gitu. Kalau maksud aku ini, kalau dalam posisi pasangan kamu itu memang udah usaha gitu loh, usahanya cumannya bisanya segitu gitu loh, jadi hargai pasangan kamu, hormati dia gitu loh ya, sebagai seorang suami seperti itu. Tapi ada juga di sini yang mungkin entah kamunya terlalu sibuk di karir, pasangan kamu juga sibuk di karir gitu ya, sehingga kesannya nggak dalam hubungan juga ada di sini ya. Jadi kamu harus lebih punya waktu lah untuk pasangan gitu ya, terutama kalau misalkan kamu ini sudah berumah tangga ya gitu. Jadi jangan ngejar karir, kamu ngejar karir, pasangan kamu kerja karir, jadi kayak seolah-olah tuh nggak ada gitu loh di dalam hubungan seperti itu ya. Walaupun kalian satu rumah, mungkin capek kerja udah tidur, udah kayak orang asing aja gitu loh ya, jangan seperti itu gitu loh. Makanya di sini kamu lihat ya, mana yang resonate atau relate dengan kamu. Pokoknya yang jelas kamu itu punya problem di finansial atau karir, berkaitan faktor finansial atau karir seperti itu. Karena kehidupan percintaan kamu dipengaruhi oleh faktor finansial atau karir ini, maksudnya banyak gitu ya. Ada yang seperti yang bilang tadi, mungkin pasangan kurang ngasih uang bisa gitu ya, dan kamunya terlalu banyak menuntut bisa gitu ya. Kemudian bisa juga yang seperti yang bilang tadi juga, kamu sendiri kerja sendiri, pasangan kamu terlalu sibuk kerja sendiri, nah sehingga kayak nggak dalam hubungan. Nah itu bisa ya, macam-macam di sini gitu. Oke, sesuaikan aja dengan problem kamu. Kemudian kita lihat di sini untuk pesan semestanya dari Oracle Angels-nya apa, last card buat kamu. Kalau yang dalam hubungan ya, mungkin kamu belum diberi status ya, mungkin pasangan kamu ingin mempersiapkan ini dulu, fokus ke karir atau finansial dulu gitu ya. Bukan dia nggak sayang kamu, bukan dia nggak cinta kamu gitu ya, mungkin dia ingin mempersiapkan dirinya dari segi itu gitu loh. Karena untuk menikah kan butuh biaya, nah istilahnya seperti itu, nggak gampang gitu loh. Apalagi kalau dia ini tipe orang yang dewasa ya, bertanggung jawab gitu ya. Itu memang kalau orang pemikirannya dewasa gitu ya, pikirannya memang dia orang yang mandiri, bertanggung jawab, itu tuh kalau dia belum karirnya sukses, belum bener-bener dia ngerasa dirinya mampu gitu ya untuk menghidupi anak orang misalkan ya, nah itu tuh dia nggak akan menikah dulu gitu. Biasanya laki-laki mapan tuh seperti itu gitu loh, dia ingin mapan dulu gitu, siap dari segi finansial juga, mungkin dari segi dirinya sendiri ya gitu, kesiapan dari dalam diri mereka sendiri gitu. Jadi nggak asal langsung menikah gitu, dia suka langsung menikah, enggak gitu. Dia juga kayaknya ngelihat dari sisi kesiapan dia dulu gitu. Kemudian oke, di sini ada meditation brain answer. Oke. Di sini kamu diminta untuk meditasi ya, untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kamu pertanyakan. Jadi kamu tuh jangan mencari jawaban dari luar diri kamu, tapi carilah jawaban dari dalam diri kamu. Mungkin ada sesuatu yang membingungkan kamu di sini, ada sesuatu yang kamu pertanyakan dan kamu bingung, aku harus gimana, aku harus bagaimana, nah istilahnya kayak gitu. Nah, carilah jawaban dari dalam diri kamu ya, melalui meditasi gitu ya. Seperti itu ya, karena dengan hening kamu baru akan mengerti gitu ya, kata hati kamu, isi hati kamu, intuisi kamu tuh bilang apa. Nah kayak gitu, cari petunjuk melalui meditasi di sini gitu. Oke, ini saja sih yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.